Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ilham Widianti. Sekarang kita akan membahas tentang SIM bab 7, yaitu pengembangan sistem. Menurut Dewey, sifat dari pemecahan masalah memiliki 3 urutan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi suatu masalah, yang kedua, mempertimbangkan berbagai cara untuk memecahkannya, dan yang terakhir yaitu memilih solusi terbaik. Dari ketiga pemecahan masalah ini ditemukanlah sebuah pendekatan sistem yang merupakan serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih telah berhasil. Urutan langkahnya sendiri memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama upaya persiapan, yang kedua upaya definisi, dan yang ketiga yaitu upaya solusi. Untuk upaya persiapan merupakan proses menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Dan yang kedua yaitu upaya definisi terdiri atas pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Dan upaya yang ketiga atau yang terakhir yaitu upaya solusi yang melibatkan pengidentifikasian solusi alternatif, mengevaluasinya, memilih salah satu solusi yang terlihat paling baik, menerapkan solusi, dan menindaklanjutinya untuk memastikan bahwa masalah telah terselesaikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Terdapat 2 macam, yaitu SDLC tradisional dan prototyping. Untuk SDLC tradisional biasa disebut sebagai pendekatan air terjun. Nah, dari SDLC tradisional memiliki beberapa tahap pengembangan yang dilakukan, yaitu yang pertama berupa perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, dan yang terakhir yaitu penggunaan. Selanjutnya yaitu ada prototyping. Prototype merupakan satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem tersebut akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Prosesnya tersendiri bernama prototyping. Jenisnya memiliki 2 macam, yaitu yang pertama prototype evolusioner dan yang kedua yaitu prototype persyaratan. Untuk prototype evolusioner terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Memiliki 4 bentuk pengembangan, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua membuat satu prototipe, yang ketiga menentukan apakah prototipe tersebut dapat diterima, dan yang terakhir yaitu menggunakan prototipe. Kemudian jenis prototipe yang kedua yaitu berupa prototipe persyaratan, di mana di dalamnya dikembangkan satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Dan juga memiliki 4 pengembangan, yaitu yang pertama membuat kode sistem baru, yang kedua menguji sistem baru, yang ketiga menentukan apakah sistem baru dapat diterima, dan yang terakhir yaitu membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Kemudian, para pengguna menyukai pengembang prototyping karena beberapa alasan, yaitu yang pertama membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna, yang kedua yaitu pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna, yang ketiga pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem, yang keempat pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem, dan daya tarik yang terakhir yaitu implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Selain memiliki daya tarik, prototipe juga memiliki beberapa potensi kesulitan, yaitu yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan masalah di dalam sebuah usaha-usaha yang diciptakan. Kemudian yang kedua yaitu pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, sehingga dapat menciptakan sebuah ekspektasi yang tidak realistis. Kemudian yang ketiga ada prototipe revolusioner, bisa jadi tidak terlalu efisien. Dan yang terakhir yaitu antarmuka komputer dengan manusia yang diberikan tidak mencerminkan teknik desain yang baik.
Kemudian ada pengembangan aplikasi cepat atau yang biasa disebut sebagai Rapid Application Development atau disingkat dengan RAD, yaitu kumpulan strategi, metodologi, dan alat integrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut sebagai rekayasa informasi. RAD memiliki beberapa unsur penting, yaitu yang pertama manajemen, yang kedua orang, yang ketiga metodologi, dan yang keempat yaitu alat-alat. Selanjutnya ada pengembangan berfase, merupakan suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama yaitu investigasi awal, berupa melakukan analisis usaha dengan tujuan untuk mempelajari tentang organisasi dengan masalah sistemnya, mendefinisikan tujuan, hambatan, risiko, dan ruang lingkup sistem baru, mengevaluasi proyek maupun kelayakan sistem, melakukan subdivisi sistem menjadi komponen-komponen besar dan mendapatkan umpan balik pengguna. Lalu yang kedua yaitu analisis, berupa penganalisisan persyaratan fungsional pengguna untuk masing-masing modul sistem. Kemudian ada desain, yaitu merancang komponen dan antarmuka dengan sistem-sistem lain untuk setiap modul. Lalu ada konstruksi awal, berupa membuat dan menguji piranti lunak dan data untuk setiap modul sistem dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Lalu ada konstruksi akhir, merupakan piranti lunak modul yang diintegrasikan untuk membentuk sistem yang lengkap yang diuji bersama-sama dengan datanya. Dan yang terakhir ada pengujian dan pemasangan, berupa pengembang yang merancang dan melaksanakan uji sistem yang tidak hanya mencakup piranti lunak dan data, melainkan juga sumber daya informasi lainnya seperti piranti kelas, fasilitas, personel, dan prosedur. Selanjutnya ada desain ulang proses bisnis atau yang biasa disebut juga sebagai business process redesign, yaitu proses pengerjaan ulang sistem. Istilah ini memiliki potensi pengaruh dramatis pada perusahaan dan operasinya, hingga proyek-proyek seperti ini biasanya dicetuskan di tingkat manajemen strategis. Memiliki dua macam rekayasa, yaitu yang pertama rekayasa terbalik, yang merupakan proses penganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada pada saat ini. Lalu kemudian rekayasa ulang, merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan untuk mengubah fungsionalitasnya. Terbalikannya dengan rekayasa terbalik tidak memiliki tujuan untuk mengubah fungsionalitasnya, tetapi lebih kepada memahami sebuah sistem agar dapat melakukan perubahan dengan cara-cara lain. Kemudian komponen PPR sendiri yaitu memiliki dua macam, berupa mutu fungsionalitas, yaitu ukuran dari apa yang dikerjakan sistem, dan mutu teknis, yaitu ukuran seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Kemudian ada pemodelan proses, berupa diagram arus data dan kasus pengguna. Untuk diagram arus data memiliki 4 unsur utama, yaitu unsur-unsur lingkungan, proses, arus data, dan penyimpanan data. Kemudian diagram arus data juga memiliki 3 jenis, yaitu diagram arus data bertingkat, diagram konteks, dan diagram nomor N. Kasus pengguna sendiri merupakan suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Steering Committee menjalankan 3 fungsi, yaitu yang pertama melakukan pengendalian fiskal, yang kedua menciptakan kebijakan, yang ketiga menyelesaikan perselisihan, dan yang kedua berupa 2 keuntungan. Yang pertama, komputer akan digunakan untuk mendukung pengguna di seluruh perusahaan, dan yang kedua yaitu proyek-proyek komputer akan memiliki ciri-ciri perencanaan dan pengendalian yang baik. Selanjutnya ada kepemimpinan proyek, merupakan tanggung jawab langsung yang akan jatuh pada tim proyek yang merupakan semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem.
Selanjutnya yaitu mengestimasi biaya proyek. Memiliki 3 komponen utama yaitu informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua berupa pengalaman historis dan yang terakhir yaitu pengetahuan mengenai proses pengembangan piranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Lalu ada alat estimasi biaya. Yang pertama yaitu estimasi analogis, menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Lalu kemudian yang kedua yaitu estimasi dari bawah ke atas, merupakan yang dimulai dengan detail seperti aktivitas di dalam grafik, lalu mengalihkannya dengan data biaya seperti tarif per jam untuk karyawan untuk menghasilkan estimasi biaya proyek. Semakin banyak detail awal, maka akan semakin akurat hasil yang diperkirakan. Lalu yang ketiga yaitu alat-alat komputerisasi yang dapat digunakan secara terpisah atau untuk menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Dan yang terakhir yaitu model-model matematis yang dapat digunakan untuk menguantifikasi karakteristik proyek dan membuat simulasi dari berbagai macam skenario. Lalu, detail-detail pendukung mendokumentasikan bagaimana estimasi tersebut dihitung dan setiap asumsi yang diambil. Rencana manajemen biaya menjelaskan bagaimana varians biaya yang akan dikelola. Sekian dari saya, Ilham Dwi Fidianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.